Tanya sama Pak Jokowi lah, masa tanya sama Nasdem. Ini udah salah pertanyaannya, tanya sama Nasdem. Kenapa Pak Jokowi nggak kirim video? Ini kan hari ulang tahun Nasdem. Ya, mau dikirim video, wah itu bagus. Kalau nggak dikirim video, mungkin karena kesibukan. Ya. Koalisi perubahan yang digawangi Nasdem sedang tidak baik-baik saja. Hal itu tampak setelah gagalnya Partai Nasdem dan koalisi dalam deklarasi 10 November 2022 kemarin. Tidak cukup hanya di situ saja, HUT Partai Nasdem yang ke-11 pada 11 November 2022 tak dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi juga tak mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Nasdem baik secara langsung ataupun melalui video. Berbeda dengan partai lain seperti Golkar dan Perindo, Jokowi tak hadiri hari kebesaran Nasdem untuk menunjukkan ketidaksukaannya terhadap keputusan Ketua Nasdem dan hubungan yang sudah retak dengan Surya Paloh. Ketua Umum Partai Nasdem pun Surya Paloh sedang kebingungan akibat dukungannya terhadap Anies Baswedan sebagai kandidat capres di pemilu 2024. Hal itu disampaikan oleh pengamat politik Ari Junaidi setelah melihat pidato Paloh dalam HUT Nasdem Jumat tanggal 11 bulan 11 2022 kemarin. Surya Paloh menjadi kian gelisah seusai beberapa lembaga survei mengeluarkan hasil survei terbarunya pasca pencapresan Anies. Justru dengan pencapresan Anies, Nasdem tidak mendapat berkah tetapi musibah, kata dia dalam keterangan yang diterima. Menurut dia, Nasdem malah tidak mendapat durian runtuh efek ekor jas dari pencapresan Anies Baswedan. Diperkirakan suara Nasdem akan melorot bahkan terancam tidak lolos parliamentary threshold. Jelas dia, tak sampai di situ, kata Ari, hubungan Nasdem dengan rekan sekoalisi seperti PDI Perjuangan dan lainnya menjadi renggang karena partai yang dipimpin Paloh itu berani mencalonkan Anies tanpa mengikuti selera Jokowi. Anies yang lekat dengan stigma politik identitas seperti yang terjadi di Pilgub DKI lalu, dianggap anestetis Jokowi. Bahkan pandangan ini ikut disampaikan oleh kader Nasdem yang telah dipecat, Zulfan Lindan, kata dia. Di sisi lain, Ari juga menilai puncak kegamangan Surya Paloh tidak terlepas dari desakan partai-partai koalisi pemerintah agar Nasdem menarik menteri-menterinya dari kabinet. Ketidakhadiran Presiden Jokowi di HUT Nasdem sekalipun hanya ucapan ulang tahun sudah lebih dari cukup. Memang Nasdem menjadi persakitan dari kondisi pencapresan Anies, jelas dia. Ari juga menggarisbawahi 2 garis besar pernyataan Paloh. Pertama, soal tidak ada jaminan Anies bisa melaju terus. Kemudian pernyataan Surya Paloh yang akan mundur dari kursi Ketua Umum Nasdem jika Nasdem berkurang kursinya di DPR apalagi sampai tidak lolos ke parlemen. Menjadi sinyal kefrustasian level tinggi dari Surya Paloh, bisa jadi pula ini langkah skakmat Nasdem agar Demokrat dan PKS mau diatur dan jangan terlalu memaksakan AHY dan AHR sebagai pendamping Anies, kata dia. Di sisi lain, hashtag tenggelamkan Anies Baswedan viral di Twitter. Dalam berbagai postingan netizen menuliskan dalam lini masa mereka dengan pernyataan Anies Baswedan pemecah belah bangsa. Ada juga yang memposting politik identitas seperti pemenangannya di Pilgub Jakarta melawan Ahok. Bagaimana menurut netizen, pantaskah Anies Baswedan memimpin Indonesia atau Anies baiknya menyerah saja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk membantu channel ini lebih berkembang.